Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, waruya dan diriwayatkan an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, apa kata beliau? Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabda Nabi? Aksiru, perbanyaklah, kata Nabi. Aksiru, perbanyaklah, kata Nabi. Dzikral mauti, menyebut dan mengingat mati. Jadi kata Nabi, perbanyaklah menyebut dan mengingat mati. Menyebut berarti membicarakannya. Mengingat berarti kesadaran. Menyebut, suami istri itu jangan tabu ngomong soal mati. Ma, nanti kalau aku mati dulu gimana? Atau istri, Pak, kalau aku mati dulu nanti gimana? Bukan soal kawin lagi atau tidak setelah itu, bukan. Tapi maksudnya, apa langkah-langkah kebaikan yang akan kita lakukan kalau seandainya saya mati lebih dulu, kalau istri mati lebih dulu. Itu maksudnya. Saya bilang, banyak orang ngomong mati, nggak mati-mati, itu banyak, saya bilang. Dan ngomong soal mati, terus persiapan mati, terus mati, itu lebih baik daripada gak pernah ngomong mati, gak pernah persiapan untuk mati, tahu-tahu mati. Lah itu lebih parah lagi. Tapi saya bilang tadi, banyak orang yang ngomong mati, gak mati-mati, itu banyak. Sebagaimana banyak orang yang gak pernah ngomong mati, tahu-tahu mati. Syekh Hatim Al-Asom itu pernah ditanya, Syekh, apa rahasia sholat khusyuk Anda itu apa? Rahasianya itu apa? Jawaban beliau, sudah 30 tahun ini saya setiap kali sholat, saya merasa ini sholat saya yang terakhir. Jadi sudah 30 tahun ini, setiap kali saya sholat, saya merasa ini sholat saya yang terakhir. Itu seperti itu. Makanya kalau kita ini masuk bulan Ramadan, merasalah, oh ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Sehingga kita berusaha berbuat yang terbaik di bulan Ramadan itu. Pas melayani suami, Bu, ya, merasalah ini mungkin pelayanan saya yang terakhir, sehingga ibu berusaha sebaik mungkin melayani suami. Istri juga gitu, suami juga gitu. Pas berbuat baik kepada istri, pada anak-anak, berpikirlah bahwa bisa jadi ini perbuatan baik saya yang terakhir, sehingga kita berusaha berbuat yang terbaik. Nah, terus pas saya nerangkan begini, ada jamaah saya yang angkat tangan. Ustadz, itu nasihat Ustadz itu sudah saya amalkan, Ustadz. Saya ngomong sama suami, Mas, kata Pak Ustadz, kita kalau sholat berusaha merasa ini sholat yang terakhir. Kalau kita berbuat baik, merasalah ini perbuatan saya yang terakhir. Kata suami saya, Pak Ustadz, Mah, jangan gitu, itu sama dengan doa loh, nanti cepat mati beneran loh kamu. Kata suaminya gitu. Gimana Pak Ustadz? Saya jadinya takut, Pak Ustadz, katanya. Maka saya jawab, itu tadi Hatim Al-Asom, setiap kali sholat merasa itu sholat yang terakhir. Itu sudah 30 tahun mengamalkannya, nggak mati-mati, saya bilang gitu. Berarti mengingat mati itu nggak sama dengan berharap mati, beda. Jadi mengingat mati, membicarakan mati itu bukan berarti berharap mati.
tapi itu perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk zikrul maut, menyebut dan mengingat mati. Malah disuruh banyak-banyak oleh Nabi. Aksiru, perbanyaklah kata Nabi, zikral mauti, menyebut dan mengingat mati. Supaya apa? Supaya kita ingat mati dan persiapan untuk menghadapi mati. Walaupun secara umum persiapan menghadapi mati itu berbanding lurus dengan harapan-harapan tentang kematian. Saya sering sampaikan ya, bahwa tentang kematian kalau kita bicara harapan, tentu kita berharap sebaik-baiknya keadaan. Jadi kalau kita bicara harapan, kita berharap sebaik-baiknya keadaan. Tapi kalau kita bicara persiapan, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Kalau sebaik-baiknya keadaan yang kita harapkan apa contohnya? Ya semua kita pasti berharaplah, Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Itu harapan. Jadi berharap sebaik-baiknya keadaan. Apa itu? Berharap kepada Allah agar Allah anugerahi kita taubatan nasuha sebelum wafat. Jadi agar kita dianugerahi oleh Allah harapan taubatan nasuha sebelum wafat. Itu harapan kita. Yang kedua, kita berharap agar saat wafat kita dirahmati oleh Allah, dikepung oleh malaikat rahmat. Kalau perlu mudah-mudahan komandannya malaikat rahmat juga turun. Siapa? Malaikat Jibril. Hadisnya sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kata para ulama hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebelum malaikat maut turun, malaikat pendahulu turun. Kalau dia termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, yang turun malaikat rahmat. Kata Imam Ghazali, rombongan malaikat rahmat itu namanya Solsail. Itu beliau sebutkan dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah saat mensyarah hadis tersebut. Tapi kalau yang mati min ahlil adab, orang yang diadab, yang turun juga malaikat adab, namanya Daqyail. Itu Imam Al-Qurtubi ini kitabnya saya bawa ini kitabnya saya bawa. At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, ini kitabnya saya bawa. Nah, di sini diterangkan oleh beliau. Itu kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Berikanlah dari sisimu rahmatmu. Beliau mengatakan rahmah di situ maksudnya malaikat Jibril, komandannya malaikat rahmat. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan hadis itu. Jadi kalau orang itu baik 1 tahun, kalau kata Siti Aisyah 1 tahun, kalau di hadisnya nggak disebut. Kalau kata Siti Aisyah 1 tahun sebelum orang itu meninggal, Allah kirimkan malaikat rahmat. Apa tugasnya? Membantu orang yang mau mati ini untuk husnul khatimah. Membantu orang yang mau mati ini untuk apa tadi? Husnul khatimah. Dan itu yang bisa ngeliat cuma yang mau mati saja. Makanya nanti jenengan kalau pulang ke rumah kok banyak orang suami nggak ngelihat, ya hati-hati aja, udah nggak lama. Saya doakan Anda semua, kita semua panjang umur yang mubarak, sehat afiat, amin, Allahumma amin. Tapi jangan khawatir, kalau malaikat rahmat ada SOP-nya. Dalam hadis sahih itu disebutkan SOP-nya malaikat rahmat itu harus mengucap salam, assalamualaikum, permisi dulu. Jangan khawatir, Kak Medeni, permisi dulu. Pakaiannya bagus, baunya wangi, wajahnya indah.
Allahu Akbar. Semoga untuk kita malaikat rahmat itu. Amin. Allahumma. Nah, tadi kata Imam Al-Qurtubi, kalau dia rajin berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, kata beliau, rahmah di situ malaikat Jibril. Maka pada saat kematiannya tidak hanya malaikat rahmat yang menemani, yang mengepung dia, tapi juga komandannya malaikat rahmat. Siapa? Malaikat Jibril. Nanti keterangannya bisa dibaca dalam kitab ini ya, nama kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Itu di situ. Kalau hadisnya sahih kamakal. Dari semua jalur periwayatannya. Allahu Akbar. Terus apa tugas malaikat Jibril itu? Kata Imam Al-Qurtubi, menghalau iblis yang merapat. Hadisnya sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Orang kalau mau mati, iblis merapat. Dia kerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menyerupai orang yang disegani orang yang mau mati, guna memalingkan dia dari la ilaha illallah. Ustadz, emang mohon wafat dalam keadaan taat di hari Jumat, minta kepada Allah. Jadi setiap malam Jumat Anda deg-degan, minta pada Allah. Yang kedua, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik agar mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang biasa kita lakukan dalam bentuk kebaikan itu. Yang penting, yang pokok ya, sholat, hubungannya dengan Allah, berbakti pada orang tua, hubungannya dengan sesama, menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Itu kita maksimalkan daripada kebaikan itu. Harapan kita mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kebiasaan yang baik itu, yang Allah ridhoi itu. Yang kedua, yang ketiga, libatkan diri kita ini libatkan dalam perjuangan di jalan Allah. Nah, jadi libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah sebagai pengurus masjid, pengurus musola, anggota pengurus majelis taklim, atau karena pengurus terbatas paling enggak jadi anggota majelis taklim yang aktif. Harapannya apa? Wafat masih sebagai pengurus masjid. Kan Allahyarham Ustadz Abu Aqila ini kan wafat hari Jumat jam 3 dini hari. Itu saya pas khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah, pengurusnya ngasih pengumuman, kan salah satu istrinya kan di Perumnas 3 itu. Nah itu pengurusnya ngumumkan, saat itu saya khotibnya, Ustadz Abu Aqila ini masih termasuk pengurus Masjid Al-Hidayah itu. Oh berarti beliau wafat masih berstatus, di samping pengasuh pesantren, beliau juga berstatus masih sebagai pengurus masjid. Nah, wafat sebagai pengurus masjid itu husnul khotimah insyaallah. Karena wafat dalam kebaikan. Wafat masih sebagai pengurus musola, wafat masih sebagai pengurus majelis taklim. Maka dari sekarang mumpung kita masih hidup, ringankan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah, agar saat kita wafat nanti walaupun gak ada yang mentalqin, kita bisa mengucap la ilaha illallah. Padahal kita berkepentingan di akhir hayat kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengucap la ilaha illallah. Maka mumpung masih hidup, ringankan lisan dan hati kita untuk mudah mengucap la ilaha illallah, agar walaupun gak ada yang mentalqin kita punya kemandirian dengan izin Allah untuk mau dan mampu mengucap la ilaha illallah. Nah, kita pengen seperti itu. Maka monggo, tidak hanya jenengan tapi juga saya ya, ringankan lisan dan hati untuk mudah mengucap la ilaha illallah. Kenapa lisan dan hati? Karena kalau cuma lisan tok takutnya kayak burung beo. Jadi singkat kata, singkat cerita, la ilaha illallah tadi, sang kiai tadi nangis. Kata kiai, kata muridnya, nggak usah nangis Pak Kiai, nanti kita ganti.
Kata Kiai, saya nangis bukan karena burung saya mati. Kenapa Pak Kiai? Saya nangis karena burung ini tiap hari ngucap la ilaha illallah, tiap hari ngucap la ilaha illallah, tapi pas mau mati kok bilang kek kek. Kata Kiai, saya ini tiap hari ngucap la ilaha illallah, saya takut nanti kalau pas mati kayak burung ini nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya lisan dan hati, lisan dan hati. Jangan cuma di lisan tapi juga di hati. Allahu Akbar. Jangan bayangkan pada saat kita wafat. Jangan bayangkan saat kita wafat, sepeninggal kita banyak orang yang mendoakan kita. Jangan bayangkan begitu. Bayangkan setelah kita mati nggak ada yang mendoakan kita. Coba gimana coba? Aduh, gimana? Mumpung masih hidup dari sekarang, didik anak-anak kita terutama dengan pendidikan yang baik. Sadarkan kepada mereka agar mendoakan orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya. Supaya apa? Supaya kita setelah wafat masih mengalir banyak kebaikan-kebaikan untuk kita. Jangan bayangkan saat kita wafat nanti ada banyak pahala yang mengalir untuk kita. Maka mumpung kita masih hidup, investasi akhirat yang sekiranya pahalanya terus mengalir. Jangan nunggu. Nah, jadi kalau saya ulang ya, kalau mau berbuat baik dalam bentuk kebaikan yang pahalanya terus mengalir, jangan nunggu anak, jangan. Kita sekarang mumpung masih hidup. Nah, ngeten nggih? Itu diantaranya. Allahu Akbar. Itu terkait dengan persiapan dalam menghadapi kematian. Jadi persiapkan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Fa innahu, kata Nabi, maka sungguhnya zikrul maut, menyebut mati itu yumahhisud dzunuba, menghapus dosa-dosa. Jadi zikrul maut itu kata Nabi merontokkan dosa. Jadi jenengan kalau ingat mati, kita ingat mati, terus persiapan menghadapi mati, setiap kali kita begitu, dosa kita rontok. Kenapa? Karena ingat mati itu perintah, berarti kebaikan, ada pahalanya. Pahala dihadirkan, dosa dihapus. Pahala dihadirkan, dosa dihapus. Allahu Akbar. Yumahhisad dzunuba wa yuzhidu fid dunya, dan bisa menjadikan kita zuhud terhadap dunia. Jadi orang kalau ingat mati, insya Allah nggak serakah terhadap dunia. Orang kalau ingat mati, insya Allah nggak serakah terhadap dunia, nggak serakah. Orang serakah terhadap dunia itu biasanya karena tidak pernah mengingat mati. Jadi dengan zuhud terhadap dunia, kita tidak akan serakah terhadap dunia, insya Allah. Allahu Akbar. Ini hadisnya riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sabaqa takhrijuhu, sudah ditakhrij sebelumnya, sudah disebutkan takhrijnya sebelumnya ini. Ini Imam Al-Qurtubi lah yang menulis riwayat ini dalam kitab At-Tadhkirah karya beliau ini. Wa ruya anhu, dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan seterusnya. Sudah ini saya sampaikan agak lebih utuh ya, supaya utuh juga informasinya. Jadi gini, dalam hadis Bukhari, di kitab ini juga ada dibahas ya, hadisnya Bukhari. Jadi ketika seseorang itu berhutang, kemudian dia berniat membayar hutang itu, kok kemudian maka Allah akan bantu dia untuk membayar hutang itu. Kalau sampai wafatnya tidak terbayar hutang itu, maka hutang itu dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya jelaskan Pak ya. Dan siapa yang berhutang dan dia sengaja dalam hati punya niat untuk tidak bayar hutang, maka Allah akan hancurkan dia. Allah akan hancurkan dia. Dan kalau dia nanti wafat dalam keadaan tidak bisa membayar hutang itu, maka dituntut nanti di akhirat. Ada pengadilannya, aukamakal. Jadi yang pertama, Anda ingat, kita semua termasuk saya sendiri, kalau ngutang harus punya niat apa? Bayar. Dan berusaha bayar.
Kok misalnya sampai wafat kita tidak bisa bayar, utang kita dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu i'tiqad kita. Nah, tapi secara muamalah, karena kita punya keluarga, hendaklah kalau kita punya hutang itu terbuka, jangan tertutup. Sehingga nanti kalau ada orang menagih kepada keluarga kita tentang hutang kita, itu keluarga kita tahu, ada catatannya. Jadi jangan sampai orang nagih ke kita, keluarga itu bertanya-tanya kita nan apa orang. Sampailah pentingnya Pak, kita para suami, ibu-ibu ya, para istri, kalau ngutang mbok yang ngomong nang sing lanang. Nah, bapak-bapak ngomong ke istri, ke anak-anak, agar kalau kita wafat ada yang nagih utang ke kita, istri kita tahu, oh bojoku diutang yang Pak Iki tahu ngomong, oh bojoku diutang yang Iki tahu ngomong, ngoten lah, nggih. Allahu Akbar. Moro-moro diutang bendol 50 juta, naudzubillah min syarri, gak ngomong-ngomong, naudzubillah min syarri. Nggih paham nggih? Nah itu Pak. Nah, sehingga ngeten Pak, menarik pertanyaan Bapak tadi. Ini orang tua udah terbuka nih, tahu punya utang. Kalau belum punya utang, kalau nggak pernah cerita kan kita mesti konfirmasi dulu. Kalau bahasa hadisnya Nabi itu al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu lil mudda'alai. Bagi yang menuntut harus ada bukti. Bagi yang dituntut cukup dengan sumpah. Jadi ingatkan Pak, ini rumus. Kalau si mayit tidak pernah cerita punya utang, tahu-tahu ada orang nagih utang, maka yang menagih itu harus punya bukti. Apa buktinya bahwa Bapak punya utang sama Anda? Tuntut Pak, mana buktinya? Waduh, nggak ada hitam di atas putih, tapi ada saksinya. Siapa saksinya? Datangkan. Nah, kalau udah begitu bayar Pak. Kalau ahli waris nggak mau bayar, tergantung kasusnya. Kalau si mayit sudah mengingatkan anaknya agar bayar utangnya, si mayit sudah mendidik anak-anaknya dengan baik, kok anaknya yang dablek nggak mau bayar, maka yang berdosa ahli warisnya Pak. Kalau ya si mayit sudah ditanggung oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau si mayit dari sejak awal nggak pernah cerita kalau punya utang, nggak pernah ngingetin keluarganya untuk bayar utangnya, dia akan dihukum oleh Allah karena keteledorannya itu Pak. Makanya saya ulang, kita semua mumpung masih hidup, kalau punya utang mbok yo ngomong. Nggih, syukur-syukur diselesaikan dari sekarang mumpung masih hidup. Ngaten nggih? Ngaten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Memang betul kata para ulama itu, kalau kita meninggal, kalau kita misalnya punya hutang pada seseorang, dalam kasus Bapak, orang tua Bapak punya hutang, Bapak udah berusaha mencari orangnya nggak ketemu, itu memang yang pertama kita mintakan ampun buat dia Pak. Kita mintakan ampun dulu. Maka ada istighfar yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu. Istighfarnya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Kalau Anda nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia lah. Ya Allah, ampunilah hamba dan orang-orang yang kepada mereka hamba punya salah, atau punya kewajiban untuk minta maaf, atau punya hak yang harus saya bayar. Jadi kita minta ampun pada Allah untuk kita dan orang-orang yang kepada mereka kita punya salah. Itu kita mintakan ampun kepada Allah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, betul, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Ghazali dan banyak ulama-ulama lain mengatakan, hendaklah kalau kita cari tidak ketemu-temu nggih, hendaklah kita bersedekah atas nama orang itu. Nah, jadi Bapak sedekah untuk bayar utangnya ayah tadi dengan niat bersedekah atas nama orang yang bapaknya Bapak punya utang padanya itu tadi. Nah, pertanyaan Bapak menarik. Kalau saya ketemu, apakah saya tetap wajib bayar utang itu? Wajib Pak, tetap. Kenapa? Karena muamalahnya belum selesai. Jadi andekan ketemu. Kalau nggak ketemu, insya Allah dengan tadi itu sudah Allah ringankan dan bahkan insya Allah sudah Allah ampuni. Nah, akan tetapi kalau ketemu, bayar Pak, bayar lagi. Kenapa? Karena muamalah kita belum selesai. Nah, itu ya intinya Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gini ya, tanda husnul khotimah itu banyak. Di catatan saya itu ada 18 tanda husnul khotimah. Jadi bukan berarti terus kalau ada orang wafat tidak bisa mengucap la ilaha illallah, oh husnul khotimah, belum tentu. Ada orang wafatnya kok nggak hari Jumat,
berarti nggak husnul khotimah? Belum tentu. Jadi tanda husnul khotimah itu banyak, ada 18. Kata Bapak tadi dia orang yang baik. Bisa saja beliau wafat di atas ranjangnya. Karena beliau orang baik, rajin sedekah kan, nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang anak yatim. Saat dia wafat di atas ranjangnya, musola yang dia bantu lagi dipakai sholat sama orang. Masjid yang dia bantu lagi dipakai taklim. Anak-anak yatim yang dia bantu lagi murojaah hafalan Qur'annya. Beliau wafat di atas ranjangnya, dalam keadaan nggak sadar, nggak bisa ngucap apa-apa, udah wafat di atas ranjangnya, tapi masjid yang dia bantu lagi dipakai sholat, musola yang dia bantu lagi dipakai taklim, anak-anak yatim yang dia bantu lagi murojaah hafalan Qur'annya. Walaupun beliau wafat di atas ranjangnya, secara bersamaan beliau sedang mendapatkan nilai kebaikan yang sama dengan yang dibantu. Semakin banyak yang dibantu, potensial husnul khotimah. Dalilnya mana? An-Nisa ayat 85. Surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Jadi siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Makanya kalau kita nyumbang banyak masjid, banyak musola, banyak anak yatim, fuqara, masakin, wakaf Al-Quran, sudahlah insya Allah potensial husnul khatimah. Jadi justru kata kuncinya tadi Pak, beliau orang yang baik, itu udah potensial husnul khatimah sudah. Walaupun beliau wafat di atas ranjangnya Pak, tidak mengucap la ilaha illallah kan sudah nggak sadar misalnya, insya Allah itu husnul khatimah. Kenapa? Karena beliau banyak membantu tempat-tempat kebaikan, banyak membantu orang-orang yang berbuat kebaikan dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Begitu Pak nggih? Masih ada harapan insya Allah. Makanya kenapa orang munafik itu ketika mau mati ngomongnya apa? Di surah Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani la ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, mbok ya kematian saya ditunda sebentar saja, kata orang munafik itu. Saya mau sedekah dan saya mau menjadi hambamu yang soleh. Kenapa orang munafik mau mati kok pengennya sedekah? Kok nggak pengen sholat, puasa, haji, umroh? Kata para ulama, kalau mau sholat mesti wudhu dulu. Kalau mau haji, daftar dulu, ngurus paspor dulu, visa dulu, dan belum tentu berangkat tahun ini juga. Karena keadaan seperti ini misalnya. Tapi kalau sedekah, orang mau mati paling gampang. Kecet-kecet mau mati, tolong transfer ke masjid ya, tolong transfer ke anak yatim ya, paling gampang itu. Sedekah itu ibadah paling gampang, makanya orang mau mati pengen sedekah. Yang kedua kata para ulama, kenapa orang mau mati itu kok pengen sedekah? Karena semua orang pengen saat mati dia sedang beribadah kepada Allah. Masalahnya tidak semua orang wafat sedang beribadah kepada Allah. Salah satunya ada yang mati di atas ranjangnya. Maka salah satu, bukan salah satunya, salah satu yang paling diharapkan adalah walaupun dia mati di atas ranjangnya, musola yang dia bantu lagi dipakai orang dalam kebaikan. Masjid yang dia bantu lagi dipakai orang untuk taklim. Mukena yang pernah dia sumbangkan lagi dipakai orang buat sholat. Quran yang dia wakafkan lagi dibaca orang. Anak-anak yatim yang dia bantu lagi murojaah hafalan Qurannya. Sehingga walaupun dia wafat di atas ranjangnya, dia sedang mendapatkan pahala yang sama dengan mereka. Itulah kenapa orang mau mati nyeselnya pengen sedekah. Dalam konteks ayat itu orang-orang munafik. Orang munafik itu kan pewelid pakai dal. Nah, makanya terus pas mati kok nggak ada kebaikan yang sedang berlangsung, berarti kan kebuangetan orang itu. Nah,